Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ausodik ini. Dan di video gadget kali ini gue lagi mau bahas tentang Oase. Dan kali ini adalah berupa headset, earset, earphone atau apalah itu namanya. Cerita soal Oase, kenapa gue akhirnya beli ini, karena gue punya headset Oase sebelumnya. Ini seperti ini bentuknya, masih model-model sporty, belum true wireless atau belum TWS. Ini Oase juga dan udah lama, ini sekitar 2 tahun mungkin udah di tangan gue, atau ini tahun ketiga ya. Dan ini dipakainya bukan sama gue tapi sama istri gue, si Syaraninan. Sekarang kondisinya udah rusak karena udah lama juga kali ya. Entah rusak bagian dalam atau apanya, intinya ketika connect suaranya nggak nongol, nggak keluar gitu, nggak ada suaranya. Dan di rumah sebenarnya banyak earphone atau earset, tapi sayangnya istri gue itu model-model orang yang bisa pakainya cuma earphone yang on ear, bukan yang in ear, bukan yang nusuk ke dalam telinga, tapi yang cuma kayak gini doang. Mirip-mirip headsetnya Apple. Sebenarnya bisa aja gue atau misalnya mau saja kalau misalnya dia dibeliin headsetnya Apple ya, cuma sayangnya handphonenya Android. Terus gue punya headset juga, kebanyakan itu modelnya yang on ear kayak gini, karena kuping gue cocoknya kayak gini ya, nusuk ke dalam. Beda kalau kuping dia gitu. Plus TWS juga gue pakainya yang model in ear kayak gini, yang nusuk ke dalam. Kalau gue emang sukanya begini, jadi sama dia tuh nggak kepake, padahal gue juga jarang-jarang make kan kalau emang dia mau make. Sama dia jadinya nggak bisa dipakai kalau yang model-model in ear kayak gini nih. Nah dia tuh harus yang model on ear yang nggak nusuk ke telinga. Makanya ya udah gue beliin lagi Oase, dan kebetulan Oase baru aja ngeluarin produk ini, namanya Oase Hero T wireless earphone, dimana dia ada sebuah TWS, jadi udah nggak model sport kayak gini nih gantinya. Dia modelnya TWS dan modelnya masih on ear, nggak in ear. Ini yang dicari. Udah susah banget nyari headset yang model kayak gini, kecuali mungkin barang-barangnya Apple. Bahkan Apple yang baru juga, AirPods Pro itu udah model nusuk ke telinga ya. Samsung juga rata-rata nusuk ke telinga, jadi agak susah. Rata-rata udah kayak gini semua nih. Gue beli yang harganya juga terjangkau, kebanyakan yang nusuk gitu. Yang kayak gini susah, jarang nemuinya gitu. Untuk sebagai pengganti si Oase ini masalahnya nih, Oasenya udah tutup usia yang ini. Ini gue beli seharga cuma 200 ribuan aja. Itu dia intinya, murah, bentuknya atau jenisnya cocok. Jadi ya udah, nggak ada salahnya buat ganti headset buat istri gue. Mungkin dia butuh buat zoom segala macam kan, lumayan ya. Ini Oase Hero T ini emang baru banget keluar. Dia ada beberapa unique selling point, kayak misalnya dia ada display LED di sini untuk persentase baterai, itu penting karena di TWS gue itu nggak ada. Dan suka nebak-nebak ini baterainya masih ada isinya apa enggak. Kalau ini di sini tertera. Kemudian udah SD sound, memang nggak tahu kualitasnya seperti apa, nanti kita coba. Ada touchscreen juga, touch button juga di sininya, standar lah seperti TWS lain. Dan ini 2-3 jam music time-nya kalau menurut klaimnya Oase, pastinya sih segitu, sekitar segitu, dengan baterai 220 mAh di cangkangnya. Kalau misalnya di headsetnya biasanya paling cuma sekitar 2 atau 3 mAh doang ya, kecil. Kemudian charging time-nya 1,5 jam doang, dan ini asiknya udah USB Type-C. So ini udah ngikutin perkembangan zaman banget. Kalau misalnya yang lama ini kan chargernya masih micro USB, jadi mesti punya 2 kabel, sedangkan sekarang handphonenya dia udah USB Type-C. Jadi emang cocok pakai yang pakai Type-C kayak gini. Langsung kita buka aja. Kemasannya begini doang, Nets. Oke, kita buka dan kita keluarin. Oh, ada beberapa isi di dalamnya. Yang pertama ini kayak product certification dari Oase. Kemarin kita unboxing timbangan sama obat nyamuk, itu juga ada kayak giniannya. Dan ini ada user manual, user guide yang sebaiknya lu baca, karena di sini ada keterangan cara gunain touch buttonnya, itu buat apa aja, fungsinya banyak. Terus plus garansi resmi dari Oase juga ada di sini. Ada kabel charger, tapi nggak dapat kepala chargernya seperti biasa. Dia udah USB Type-C, good. Dan udah, nggak ada lagi. Ini dia headsetnya. Di sini ada 2 headset yang tipenya on ear. Selamat, lagi akhirnya gue menemukan headset yang modelnya begini dengan harga yang terjangkau pula. Kalau beli AirPods harganya sekitar 2 jutaan ya. Di sini ada pin magnetik buat chargingnya. Kemudian ini ada modelnya mirip banget AirPods sih headsetnya. Tapi di bagian sini ini ada touch sensitive buttonnya gitu. Jadi buat play, pause, next. Nanti kita juga coba fungsi-fungsinya ya. Next kita juga dapetin charging docknya. Apa ini namanya? Charging case. Kalau kita buka, wow, cewek banget sih. Bentuknya kayak kotak bedak.
Warnanya hitam legam semuanya, finishingnya glass, glossy, dia kayak Pioneer Black, jadi gampang-gampang lecet nets. Terus di bagian sini itu ada USB Type C untuk charging, dan kalau kita buka jreng-jreng, ini bahannya full plastik, luar depan sama luar. Di sini ada LED-nya. Kita coba buat masukin. Nah, langsung charging. Ini ada 64%. Ini 64% adalah si charging case-nya, kapasitas baterainya. Jadi kalau misalnya udah mau habis bisa kita colok-colok. Dan kalau ini itu ada indikator kalau mereka lagi ngecharge dua-duanya, ini bagus. Untuk koneksinya, dia walaupun murah, dia punya deteksi otomatis kalau misalnya lagi dipakai. Untuk pertama kalinya kita tinggal buka, kemudian pasangin ke telinga dulu. Jadi sebelum dipasang ke telinga, kalau buka doang dia nggak terlalu bisa connect. Terus tinggal cari Oase Hero T-Spray ini, langsung di pairing gitu. Sekali pairing doang, karena yang kedua ketiga kalinya tinggal buka begini dan tinggal cabut salah satu atau dua-duanya, masukin ke telinga. Nah, otomatis dia langsung connected, terhubung gitu. Headset 200 ribuan ini, itu yang gua rasain selama seharian pemakaian ini, sama kayak headset yang harganya semahal ini sekitar 1.200.000 lah. Itu ketika dia belum nempel ke telinga, dia nggak akan langsung terkonek otomatis, dia harus nempel ke telinga. Dan ketika kita nyetel musik, ketika kita copot sedikit dari telinga, itu copot begini, langsung ke pause musiknya, kita pasang ke telinga lagi, langsung play dengan otomatis. Itu fitur yang biasanya ada di TWS mahal. Selain kita bisa play pause manual pakai tombol sentuhnya ini. Terus kalau misalnya kita masukin lagi ke charging case-nya, kita tutup, otomatis koneksinya putus gitu. Sesimpel itu, dan bentuknya juga cukup compact, kayak lebih kecil dari kotak bedak lah. Ini enak dibawa kemana-mana, dibanding pakai yang kayak gini. Mungkin ya nantinya si istri gue itu lebih cocok pakai ini lah ya. Sekarang kita coba dulu kualitas suaranya. Kekurangan sementara yang gue rasakan adalah bahannya ya, material dari si case-nya ini gloss begini dan gampang banget lecet. Ini baru sekitar 2 hari ada di tangan gue, udah selecet ini nets. Bagusnya kalau Oase nyediain casing silikonnya ya, atau nggak usah, nggak apa-apa lah, namanya juga TWS murah sih, ya udah biarin aja lecet gitu ya. Dan dengan harga cuma 200.000 gue nemuin banyak sekali keunggulan. Yang pertama adalah tentu display ini yang sangat penting dan tidak ada di headset mahal atau TWS mahal tuh nggak ada. Gue bisa tahu seberapa besar dia lagi daya baterai yang ada di dalamnya, dan gue bisa tahu kalau misalnya habis tinggal gue colok. Yang kedua keunggulannya tentu USB Type C, udah kekinian, nggak micro USB lagi kayak headset lamanya Oase ini. Yang kedua ya buat bagi yang tidak bisa pakai headset yang menusuk ke telinga atau in-ear, ini akan sangat sulit dicari yang modelnya kayak gini nih. Ini suatu kelebihan juga yang masih ada on-ear kayak gini ala-ala AirPods. Dan satu lagi adalah ada fungsi touch button di sini. Selain touch button, dia juga ada deteksi otomatis telinganya. Kalau misalnya kita nempel di telinga, misalnya kita lagi nge-play music, otomatis jalan dan otomatis pairing. Misalnya kita cabut dari telinga sementara musik masih berjalan, itu musiknya otomatis akan berhenti, akan pause. Kita tempel ke telinga lagi, akan play lagi gitu otomatis. Dan kalau kita masukin lagi ke charging case-nya, dia akan unpair. Itu juga fitur yang ada di headset mahal, nggak ada di TWS murah, biasanya gua nggak nemuin. Selain itu ya untuk suara sih so-so ya, nggak bagus, nggak jelek banget gitu, tapi nggak bagus banget juga. Jangan harap bisa ngalahin headset atau TWS yang harganya jutaan. Ini sih cukup aja lah kalau misalnya lu buat Zoom meeting, buat dengerin musik iseng lagi di kereta atau lagi di mana, kemudian buat nonton drakor atau lain sebagainya, ini cukup. Dan baterainya juga cukup awet, 2 jam 3 jam baru kita masukin charging case lagi, cukup awet. So itu dia kesimpulannya, dan thanks buat lu yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Oase Hero T ini sangat worth it dengan harganya 200.000. Fiturnya juga sekelas fitur mahal, meski suaranya tidak semahal standarnya headset murah. Jadi cukup banget buat kalian beli itu nih, worth it banget. Bisa banget buat gantiin model-model headset lama yang bluetoothnya masih pakai kabel kayak gini. Ini wireless tapi masih model sporty, jadi ada kabelnya. Masih mending hijrah ke TWS gitu dengan harga yang lebih murah. Gantiin ini ternyata nggak mahal ya. Gue pikir gue akan keluar duit
jutaan karena susah nyari yang model-model on ear yang istri gua mau. Ternyata ini cuma 200 ribuan, bersyukur banget. So silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, dislike, bebas, suka-suka, dan subscribe juga silahkan. Gua Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.